Selamat datang kembali, masih bersama saya Andis di channel kelas komputer online. Dan saat ini kita sudah berada di pertemuan kedua mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bahas mengenai membuat dan menghubungkan file HTML dengan JavaScript. Tapi sebelum itu, kita akan siapkan dulu folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file latihan terkait dengan pertemuan kedua, yang mengenai belajar JavaScript. Nah, di Visual Studio Code-nya, di sini kita akan buat pertemuan kedua ya. Karena kita sekarang sudah berada di pertemuan kedua mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Aktif di folder belajar JavaScript, lalu di sini ada tombol new folder. Ini diklik. Nama foldernya adalah pertemuan_2. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya folder pertemuan kedua. Nah, selanjutnya, untuk menghubungkan file HTML dengan JavaScript, ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Ya, cara pertama adalah menggunakan inline JavaScript, di mana kita langsung menulis kode JavaScript ya di dalam atribut HTML. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan buat file HTML di dalam folder pertemuan kedua. Klik tombol new file. Nama filenya saya beri nama inline.html. Nah, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Di sini kita sudah punya inline.html. Selanjutnya saya buat kerangka dasar dari HTML, tanda seru, lalu enter. Untuk detailnya ini saya biarkan seperti ini ya. Lanjut di bagian body. Untuk cara yang inline, sekali lagi, kita langsung menulis kode JavaScript ya di dalam atribut HTML. Misalnya di sini saya punya tag H2. Di sini saya punya teks di dalam tag H2 ini. Contoh inline JavaScript. Nah, selanjutnya di bawahnya, di sini saya punya tag button. Kemudian di dalam tag button ini, saya akan menampilkan teks klik saya. Oke, sampai di sini kita jalankan dulu file inline.html. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar JavaScript, pertemuan 2. Di sini kita sudah punya inline.html. Ini tinggal kita klik 2 kali untuk menjalankan file ini di web browser. Nah, di sini kita sudah punya contoh inline JavaScript dan sebuah tombol. Kembali ke Visual Studio Code-nya. Untuk cara yang inline, baris kode dari JavaScript itu kita simpan ke dalam atribut HTML. Nah, sebagai contoh, untuk tag button ini ya, di sini ada atribut yang namanya onClick. Lalu sama dengan, kemudian petik 2. Di sini saya akan memanggil sebuah fungsi dari JavaScript, namanya alert. Ini pernah kita bahas di pertemuan pertama. Lalu pesan yang akan saya tampilkan di dalam alert ini, ya saya bungkus dengan petik 1. Pesan yang akan saya tampilkan ini contoh inline JavaScript. Nah, sampai di sini kita lihat hasil di browser. Ini saya refresh lagi. Nah, kalau saya klik ya tombol ini ya, klik saya,
Nah, maka akan muncul sebuah pop-up alert ya, yang berisikan teks ini contoh inline JavaScript. Itu cara pertama menulis kode JavaScript dengan cara inline, ya, di mana baris kode dari JavaScript itu kita letakkan ke dalam atribut HTML. Nah, cara yang kedua adalah internal JavaScript. Ya, pada metode ini kita menulis kode JavaScript di dalam text script. Ini pernah kita coba di pertemuan pertama. Sebagai contoh, di sini saya buat file baru ya. Nama filenya adalah internal.html. Oke, saya enter sampai di sini. Sini kita sudah punya ya internal.html. Saya buat kerangka dasar dari HTML. Untuk cara yang kedua ini, kita menulis kode JavaScript di dalam text script. Di sini saya punya text script. Misalnya di sini saya punya fungsi alert. Saya alert JavaScript. Titik koma. Sampai di sini, kita akan jalankan file internal.html. Kita kembali ke folder latihan kita. Sini kita sudah punya internal.html. Saya klik 2 kali. Nah, maka dia akan muncul alert pada JavaScript. Ya, jadi ini cara yang kedua untuk menghubungkan file HTML dengan JavaScript, yaitu menggunakan text script. Nah, terakhir ada eksternal JavaScript, ya, di mana kita menulis kode JavaScript ya di file terpisah, ya, dengan ekstensi .js. Nah, sebagai contoh, ini saya buat file baru lagi. Ini file, saya beri nama external.html. Bisa enter sampai di sini. Saya buat kerangka dasar dari file HTML, tanda seru, lalu enter. Oke, ini untuk external.html. Saya jalankan dulu. External.html. Nah, sekarang di Visual Studio Code-nya, ya, karena metode ini itu kita pisahkan file HTML dengan file JavaScript ya, maka di sini kita akan membuat file khusus untuk JavaScript. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah halaman website, file JavaScript ini kita simpan ke dalam sebuah folder. Ya, nama foldernya adalah JS. Jadi di sini kita akan buat folder baru di dalam folder pertemuan kedua. Klik tombol new folder. Nama foldernya adalah JS. Ya, untuk menyimpan file-file JavaScript. Kita akan buat file baru. Nama filenya adalah script.js. Ya, untuk JavaScript kita gunakan ekstensi JS. Oke, sampai di sini saya tekan tombol enter di keyboard. Oke, untuk isi dari file JavaScript ini sama, saya akan menampilkan sebuah alert di sini. Saya alert JavaScript. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan file JavaScript ini ya dengan external.html. Nah, di sini kita akan memanggil ya file script.js sebelum tag penutup body. Nah, caranya dipanggil
menggunakan text script.2 src. Ini tinggal saya klik. Nah, nilai dari atribut src ini itu merupakan source ya, atau di mana file script.js ini kita simpan, yaitu tepatnya di dalam folder JS. Jadi di sini folder JS slash kemudian script.js. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di browser. Untuk yang eksternal ini saya refresh. Nah, ya, jadi ketiga cara ini hampir sama ketika kita memanggil file CSS. Ya, jadi ada inline, ada internal, dan ada eksternal. Ya, jadi itu 3 cara untuk menghubungkan file HTML dengan JavaScript. Dan selama kita belajar JavaScript, ya di channel ini, kita akan menggunakan cara yang internal, yaitu menggunakan TypeScript. Untuk yang eksternal, ya nanti akan kita gunakan ketika kita ingin membuat halaman website yang membutuhkan banyak perintah atau baris kode dari JavaScript. Ya, jadi itu 3 cara untuk menghubungkan file HTML dengan JavaScript. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.